Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sultan Akif Prasoeisno dengan NIP 240101138. Di sini saya akan melanjutkan materi gaya hidup yang dilanjutkan oleh teman saya sebelumnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke materi pengukuran gaya hidup konsumen. Nah, jadi pengukuran gaya hidup konsumen di sini tuh ada tiga, yaitu activity, interest, dan opinion. Nah, menurut Solomon, gaya hidup dapat diukur melalui konsep AYO. Konsep ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen berdasarkan aktivitas, minat, dan opini yang dimiliki. Nah, yang pertama ada aktivitas. Jadi aktivitas menggambarkan cara seseorang menggunakan waktu dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, hobi, olahraga, belanja, dan kegiatan sosial. Menurut Tatik, Sarbis, serta Prasetyo dan Lau, aktivitas mencakup apa yang dilakukan konsumen dan produk yang diinginkan, atau produk yang digunakan, dan cara mereka mengisi waktu luang. Aktivitas penting karena menunjukkan pola hidup yang nyata. Misalnya, orang yang sering berolahraga cenderung memiliki produk berbasis kesehatan. Nah, lalu di sini ada interest atau minat. Minat itu hal-hal yang dianggap penting atau disukai seseorang, seperti keluarga, pekerjaan, rekreasi, makanan, ataupun teknologi. Nah, minat ini mencerminkan preferensi dan prioritas konsumen. Contohnya, orang yang berminat pada olahraga akan lebih tertarik pada perlengkapan olahraga. Nah, lalu yang ketiga ada opini atau opinion. Jadi opini itu pandangan atau penilaian seseorang terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, budaya, atau produk. Nah, menurut Tatik, serta Prasetyo, opini itu menggambarkan perasaan dan pandangan konsumen terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, opini mempengaruhi keputusan konsumen, misalnya seperti preferensi terhadap produk ramah lingkungan. Nah, lalu lanjut, di sini ada mengukur gaya hidup. Sri International mengembangkan program VAL1 atau Value and Lifestyle untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan nilai kultural dan gaya hidup. Program ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh nilai, kebutuhan, serta faktor sosial di sekitarnya. Nah, yang pertama ada Outer Directed. Kelompok konsumen yang membeli produk yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, norma tradisional, dan pandangan orang lain. Keputusan pembelian, mereka cenderung mempertimbangkan bagaimana orang lain menilai tindakan tersebut. Gitu. Kelompok ini tuh merupakan terbesar di Amerika, yaitu sekitar 68%. Nah, lalu kedua ada Inner Directed. Konsumen dalam kelompok ini membeli produk berdasarkan dorongan dari dalam diri sendiri. Mereka lebih fokus pada keinginan pribadi dan tidak terlalu terikat pada norma sosial yang berlaku. Kelompok ini cenderung menggunakan produk sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Dengan contoh, kita membeli produk yang kita suka tanpa faktor eksternal gitu. Yang ketiga ada need driven atau kelompok ini antara lain kelompok ini melakukan pembelian berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Mereka lebih menggunakan fungsi dan kegunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga keputusan pembelian bersifat praktis dan selektif, seperti seseorang yang membutuhkan barang-barang low involvement. Oke, lanjut. Pada slide selanjutnya di sini ada aplikasi atau klasifikasi PALS. Nah, di sini pemasar memanfaatkan klasifikasi value and lifestyle. Nah, apa sih PALS itu? Jadi PALS itu adalah sebuah kerangka segmentasi konsumen yang dikembangkan untuk memahami perilaku, motivasi, dan gaya hidup masyarakat. Model ini digunakan dalam pemasaran dan riset konsumen untuk mengelompokkan orang berdasarkan nilai, sikap, dan gaya hidup mereka, bukan hanya demografi seperti usia atau pendapatan. Nah, di sini tuh terdapat
8 kelompok utama yang dibedakan berdasarkan tingkat pendapatan dan motivasi diri. Klasifikasi ini juga berfungsi sebagai panduan strategis dalam mengidentifikasi media kunci dan mengeksekusi strategi pemasaran yang tepat untuk tiap segmennya. Nah, lanjut. Di slide selanjutnya itu ada 8 eh, 8 kelompok utama gitu yang mempengaruhi si files ini. Oke. Di sini seperti yang kalian lihat, ada actualizer, fulfillers, believers, achiever, striver, struggler, experiencer, dan maker. Ya, kita akan perjelas dulu satu persatu. Yang pertama ada actualizer, yaitu puncak model files. Mereka adalah orang-orang yang sukses, aktif, dan memiliki harga diri yang tinggi. Jadi konsumen ini tuh memiliki sumber daya yang tinggi dan terbuka pada ide baru. Contohnya seorang manajer atau eksekutif yang selalu mencoba teknologi terbaru. Misalnya membeli mobil, listrik premium, atau gadget smart home. Yang kedua ada fulfillers. Jadi itu kelompok yang sudah matang, santai, dan reflektif. Rasional, berorientasi pada pengetahuan dan prinsip. Contohnya, seorang dosen yang membeli produk organik karena sesuai dengan nilai kesehatan dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada believers, yaitu konsumen yang sangat tradisional dan konversatif. Nah, itu setia pada merek yang dipercaya biasanya. Contohnya seperti ibu rumah tangga yang selalu membeli jamu tradisional atau sabun merek lama karena dianggap aman dan sering dipakai gitu. Lalu yang keempat ada achiever. Achiever ini individu yang berorientasi pada karir dan kesuksesan dia, atau fokus pada suatu pencapaian. Contohnya seorang manajer yang membeli mobil sedan mewah atau smartphone flagship untuk mendukung citra sukses mereka, seperti membeli produk untuk menaikkan status sosial. Seperti itu. Lalu yang kelima ada strivers. Ini tuh kelompok yang mencari motivasi melalui status. Ingin terlihat sukses, tapi sumber daya terbatas. Contohnya pekerja muda yang membeli pakaian bermerek, tiruan atau kredit motorsport gitu. Jadi seperti misalnya gaji UMR, tapi ingin terlihat dengan menaikkan status mereka dengan barang-barang yang mahal. Lalu di sini ada struggler, yaitu berada di pasar model false dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sumber daya sangat rendah dan fokus pada kebutuhan dasar. Contohnya seorang lansia dengan penghasilan minim yang membeli beras dan minyak goreng dengan harga termurah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Yang ketujuh ada experiencer. Ini tuh kelompok yang paling muda secara usia dan penuh semangat dan berorientasi pada kesenangan biasanya. Ini tuh contohnya pada mahasiswa yang sering ikut konser, mencoba fashion streetwear, atau traveling ke destinasi baru. Dan terakhir ada makers. Ini adalah kelompok yang praktis dan mandiri, suka menciptakan atau membangun hal-hal yang baru. Contohnya tukang kayu atau petani yang lebih memilih membeli alat pertanian atau peralatan kerja dibandingkan barang yang mewah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.